Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Minggu pagi Paskah pertama adalah saat sukacita yang tak terlukiskan. Yesus telah bangkit dari kematian. Dan hari Jumat adalah hari pemakaman, tetapi hari Minggu mengubahnya menjadi sukacita. Para murid hampir tidak dapat menerimanya. Suatu saat mereka sangat sedih karena guru mereka yang terkasih telah diambil oleh orang-orang yang kejam dan dihukum mati. Itu terjadi pada hari Jumat. Sabtu adalah hari yang gelap, hampir seperti kematian itu sendiri. Tetapi kemudian datanglah hari pertama dari minggu yang baru. Itu adalah awal dari era Kristen karena melihat klimaks dari rencana penebusan Allah Bapa. Saudara-saudari, Yesus bangkit dari kematian dalam kemenangan besar sebagai bukti bahwa pengorbanan hidupnya di kayu salib telah diterima oleh Bapa sebagai penebusan dosa dunia. Betapa hari itu menjadi begitu bergembira, hari yang begitu bahagia. Betapa senangnya melihat makam yang kosong. Ada drama mendengar dari bibir Maria bagaimana dia benar-benar melihat dan berbicara kepada Tuhan Yesus sendiri. Namun pada akhir minggu malam itu kita belajar dari Injil Yohanes bahwa segala sesuatunya jauh dari baik bagi para pengikut Yesus. Murid-murid berkumpul di balik pintu yang terkunci karena mereka takut kepada penguasa Yahudi. Yesus telah bangkit dari kematian, namun pengikut terdekatnya hidup dalam ketakutan. Saudara-saudari, terkadang saya bertanya-tanya apa yang Tuhan ciptakan dari manusia. Kita terkadang bertindak sangat tidak rasional. Apa yang bisa terjadi di benak para murid untuk perubahan suasana hati seperti itu, dari harapan baru yang diterima menjadi kesuraman yang begitu mendalam? Jawabannya terletak pada kenyataan bahwa para murid belumlah memiliki pengalaman pribadi tentang Tuhan yang telah bangkit. Ya, mereka telah mendengar tentang kebangkitan, mereka telah melihat beberapa buktinya, ada makam kosong dan pakaian nisan yang dibuang.
Tetapi apa yang hilang? Mereka memiliki pengetahuan intelektual, tetapi entah bagaimana hal itu tidak masuk ke dalam pengalaman hidup mereka. Saudara-saudari, mari kita coba menempatkan diri kita pada posisi para murid untuk melihat apa yang dapat kita pelajari tentang arti kebangkitan. Melihat kembali peristiwa itu dari sudut pandang sejarah, kita dapat melihat akhir yang bahagia, tetapi berbeda bagi para murid pada malam pertama itu. Mereka telah melewati pergolakan yang luar biasa. Selama 3 tahun, mereka telah meninggalkan rumah dan orang-orang terkasih untuk mengikuti Yesus. Tetapi sekarang, sahabat baik mereka telah menderita dan mati di tiang penyangga Romawi seperti penjahat biasa, dan seluruh kota membicarakannya. Otoritas Yahudi telah merencanakan penggulingan Tuhan mereka, dan mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa keselamatan mereka sendiri berada dalam resiko yang cukup besar. Tak heran mereka berlindung di balik pintu tertutup. Ketika orang mengalami pengalaman traumatis, hal itu sering mengakibatkan mereka mengalami disorientasi. Jangan lupa bahwa para murid telah menderita kehilangan sahabat yang tersayang bagi mereka. Secara emosional, mereka benar-benar bingung. Sangat mudah untuk menilai orang, terutama jika kita belum melewati pengalaman mereka. Saudara-saudari, orang-orang yang kehilangan orang yang dicintai, kehilangan pekerjaan karena dimutasi, atau kehilangan posisi tanggung jawab, seringkali melewati lembah duka yang tidak dapat dipahami secara langsung. Hal ini membutuhkan sahabat sejati untuk mendukung mereka. Ketika kesempatan kita memang datang untuk menjadi sahabat, pastikan untuk bangkit pada kesempatan itu. Saudara-saudari, para murid kecewa dan putus asa di balik pintu mereka yang terkunci. Tetapi kemudian, seperti seberkas sinar matahari yang menembus kegelapan, kita membaca kata-kata yang menghangatkan hati. Kemudian Yesus datang dan berdiri di antara mereka. Tentunya itulah jawaban Tuhan atas kebutuhan umat manusia. Kehadiran Yesus yang bangkit adalah obat untuk kebingungan kita karena tidak dapat memahami apa yang terjadi pada diri kita. Dia meniup kabut kebingungan dengan kata-katanya, "Damai sejahtera bagimu." Dan dia memberikan tujuan untuk masa depan. Salah satu murid hilang dari rumah persembunyian di Yerusalem itu adalah Thomas. Saudara-saudari, kita tidak tahu banyak tentang Thomas, tetapi tampaknya Thomas adalah seorang pesimis alami. Jika ada sesuatu yang salah, Thomas adalah orang yang yakin itu akan terjadi. Dia sepertinya memiliki firasat. Ketika Yesus mendengar bahwa sahabatnya Lazarus telah meninggal di Betania, dan Yesus mengumumkan bahwa ia akan pergi ke sana, reaksi Thomas adalah, "Marilah kita pergi juga, supaya kita mati bersama dia." Saudara-saudari, tetapi meskipun Thomas mungkin pesimis, dia tidak kekurangan keberanian. Dia mengasihi Yesus dan bersedia pergi ke Yerusalem dan mati bersamanya ketika murid-murid lain tampak ragu-ragu dan takut. Saudara-saudari terkasih, semoga firman Tuhan ini menyadari kerapuan kita, tetapi sekaligus menjadi tantangan bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan kendati penuh dengan kerapuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran,
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.